Garuda itu, halo, look here. Garuda sedang mencari air suci atau tirta amarta. Air suci itu banyak ular. Ular itu sang Garuda menyingkirkan ular itu, barulah diambil tersebut. Artinya ular sebagai penghambat. Apapun yang dalam bentuk penghambat harus disingkirkan. Nah sekarang siapakah Garuda sesungguhnya yang sekarang sudah di depan saya? 1, 2, 3. Garuda itu anak baik, pemberani, berani mati, berani berkorban untuk keluarganya, untuk kekasihnya, untuk alam semesta. Jadi pada zaman dulu kala, kamu itu asalnya dari bapak ibumu. Hargailah kedua orang tuamu. Pada zaman dulu seluruh komunitas hidup masuk ke lorong itu dulu. Terus, sebelum melihat pintunya ya Pak ya. Kemudian lihat relief yang ada di situ. Pesan moralnya, tidak ada orang tua, tidak ada kita. Nah sekarang pentingnya memahami Kama Sutra itu apa? Hargailah kedua orang tua kita yang telah membesarkan kita, mendidik kita. Pesannya dari situ. Secara simpel, inilah cerita awal tentang Andi Suti. Dan ini juga digunakan untuk mengetes, Bu. Ini bukan mitos ya, saya bukan cerita tentang mitos ya. Jadi simbol yang ada di dalam itu pada zaman dulu hingga sekarang untuk mengetes seorang lelaki atau perempuan masih berjaga, masih perawan. Mereka loncat di atas lambang itu, kemudian sarung lepas atau robek, berarti lelaki ini sudah tidak saya sebut perjaka. Kalau perempuan tidak gadis, itu sampai sekarang masih yang disebut dengan sebutan upacara pancawali kerama. Sekarang masih. Kita perhatikan kondisi tekstur batunya ya. Jadi yang di atas ini menurut arkeolog ini adalah peninggalan Mojopahit gitu aja ya, abad 14-15. Tapi yang di bawah ini era Daud Yusuf 1982. Otomatis pemerintahan era sekarang ini tidak secanggih pada zaman dulu. Ini bisa mencari batu yang mengandung tembaga atau Cu atau cuprum andesit stone. Jenis batuannya Breski andesit stone. Silakan merapat ke depan. Yes. Ini ada kayak semen ya. Ini Breski andesit. Ini Breski andesit. Sehingga batuannya tidak mudah tumbuhnya jamur. Kesimpulannya apa yang di depan saya, di depan Anda, ini prediksi dari ilmuwan gazebo atau ballroom, rumah, meeting room. Ya, orang kalau mau bikin rumah pertama kali kita ngecat dulu ya, betul? Pondasi ya, Ibu. Jangan dilawan kostum coklat. Ini, sini. Berarti kalau dimanapun di negeri ini kalau mau bikin rumah, bikin pondasi dulu. Kalau di Jakarta namanya cakar ayam. Setelah pondasinya kuat dikasih pilar ya Bu ya. Jadi inilah perpaduan antara lingga dan yoga. Sekarang lihat dari depan, siapa yang bawa payung? Tidak ada, Ibu bawa payung Bu. Kalau suami ada di sini, yang mana? Yang mana? Pakai topi pink. Oh, topi pink. Berarti Anda adalah payung buat istri tercinta Anda. Payung adalah simbol lelaki. Jadi setiap lelaki kayak logikanya Jokowi adalah payung kita. Ini adalah sapi. Orang Hindu tidak makan daging sapi. Dianggap ini holy animal. Kendaraannya dewa Siwa. Oke ya Pak ya. Tapi ada beberapa agama Islam yang ada di Blora, Cepu, Demak, Kudus. Masyarakat di sana banyak tokoh Islam yang tidak memakan daging ini, sapi. Menghormati karena leluhur kita siapa? Hindu. Oke? Sudah paham? Diganti kerbau. Kalau Idul Kurban diganti kerbau.
Yang di sini binatang apa? Halo, yang cerdas siapa ini binatang apa? Kenapa gajah tidak jaran? Udah gitu. Jadi pada zaman Mojopahit, kalau kamu ingin jadi bangsa yang besar, jadi mahasiswi yang cerdas, kamu harus belajar dari gajah. Binatang gajah itu cerdas, jenius, kuat, lincah. Dan binatang ini 20 kilo, orang Jakarta Timur mau hadir ngerti. 50 kilo dianiaya orang lain, dia paham. Kecerdasannya luar biasa. Dengan bahasa kekinian, ilmu adalah kendaraan, ilmu yang kendaraan buat mengantar manusia untuk hidup yang lebih baik. Itu bentuk lambang cinta atau tapal kuda, itulah rahim ibu kita. Ibu yang pernah melahirkan, kenalin ibu. Saya nggak punya itu bu. Itu terus. Itu lambang kuda, itu terus. Jadi 9 bulan 10 hari semua itu ada di situ. Oke? Gajah di dalam, saya kenalin ya. Semuanya fokus ke lambang cinta. Dua ya. Terus di bawah kaki satu kepala dua itu adalah selaput darah yang punya perempuan. Aku harus protes ya. Di bawah lagi ada rumah, ada ibu mengangkat anak kecil atau menimang, merawat. Oke? Berarti ibu yang baik pasti punya request kepada Tuhan. Mudah-mudahan anak yang dalam rahim ini nanti karakternya seperti Bima. Kenapa Bima dipilihnya? Karena Bima itu satu-satunya tokoh wayang satu kota itu yang bisa suka beribadah nyala Werkudara, atau Bima ya. Lalu di bawahnya ada anak satu ditarik-tarik, tenaga kayak berebut boneka itu ya. Orok. Kesimpulannya, setiap manusia bila mana sudah lahir ke bumi, kepala di bawah, kaki di atas, ini kan dari pikiran bu keluar, itu pasti punya sifat baik dan sifat buruk. Tapi saya lihat maupun penampilan Anda tidak punya sifat jelek, cuma sedikit saja. Jadi 6 ya. Ya Tuhan, mudah-mudahan tamu saya panjang umur, sabar, tenang, sosial, lambang bumi, lambang perdamaian. Itulah kriteria angka 6. Karena kura-kura ikan panjang umur, sabar dan tenang dari saat beribadah cari tertentu. Sosial, binatang ini sangat sosial. Lambang bumi itu meskipun bulat tapi datar. Jadi tempat ini dibikin datar, fungsinya untuk meletakkan bunga pelengkap ibadah sebelum mereka melakukan ritual atau meditasi sembahyangnya. Oke, jadi kura-kura adalah manifestasi Dewa Wisnu. Bentuknya apa? Piramid. Piramid ya Pak ya? Ya. Nah, mungkin Bapak atau mahasiswi ini akan bilang seperti ini. Maya, pernah dengar gitu Pak? Iya. Nah sekarang boleh saya tambahkan, saya diajari orang-orang yang sudah mengadakan penelitian, yaitu antropolog atau arkeolog. Pak Joko nama saya. Nanti kalau Anda sampaikan jangan suku kayak Maya, tapi Maya kayak suku. Karena produk bentuk piramid, bentuk begini, itu adalah Javanese produk. Produknya orang Jawa. Bisa diterima dulu, ini style Jawa. Oke? Kalau di sana ada produk Jawa, logikanya bangsa kita datang ke sana. Seperti Belanda datang ke Yogyakarta, dia wariskan bangunan Belanda. Oke, deal? Nah, dulu di tengah-tengah bangunan bentuk piramid ini ada batuan besar menjulang tinggi hampir setinggi 2 meter. Sekarang tidak ada, di tengah sana. Oke, Pak? Jadi, maaf, yang di tengah sekarang di Museum Gajah di Jakarta. Yang disebut dengan sebutan alat cowok, palus atau lingga. Oke, Anda tidak bisa naik ke atas ini karena di situ ada tulisan batas pengunjung. Tapi kalau ini sekedar foto, monggo silakan. Alasannya COVID-1, masuk akal kan Pak? Kalau di atas sampai berdesak-desakan nanti akan kurang bagus tata keramanya. Tapi kalau tidak bercerita tentang COVID, ini kan tempat suci, tempat yang sakral, hanya untuk begini. Kalau orang lain yang tidak punya kepentingan hanya untuk berselfie atau berfoto, rasanya kurang afdol. Paham Pak ya? Kita punya opsi yang lain. Saya anggap Bapak sudah di atas bersama saya dan mahasiswi ini. Artinya Anda sudah sampai pada puncak tujuan hidup yang terakhir. Adalah Swargoloko. Bangunan ini kalau Hindu sebutnya moksa. Tahu artinya moksa? Mokso, muksa, hilang, sirna, lenyap. Jadi semua yang ada di makhluk bumi nanti akan ke alam kosong. Oke? Biar tidak fokus ke sini, saya tutup terlebih dahulu ya. Fokuskan ke jari saya. Pada umumnya umat Hindu tidak mengenali kita, tidak disunat, sehingga kulit luar lelaki ini kalau kita taruh ke bawah begini, turunkan, akan membentuk gulungan atau pulut. Paham? Paham? Jadi 2 bola ini adalah gambar pulut lelaki yang tidak diputar.
referensi dari ilmuwan bahwa Hindu tidak disunat. Itu suci, itu ereksi, ini harus dikendalikan, ini hubungan dengan di atas. Jadi kalau ada alat kelamin ke atas ini sama dengan ini, hubungannya ke yang kuasa. Paham? Kalau begini mendatar berarti sama manusia. Oke, semuanya bikin segitiga sama saya. Ini segitiga ya, bentuknya gunung ya Pak ya. Oke, jadi pucuk dari jari saya ini gunung, simbol gunung. Ini yang di atas hubungan dengan Tuhan. Manusia pasti berhubungan dengan Tuhan. Oh, yang di tengah ini komunikasi dengan alam, alam semesta. Paham? Yang paling bawah sesama manusia. Jadi manusia tidak akan lepas 3 kebutuhan, dengan Tuhan, alam, dan sesama manusia. Sudah paham sekarang? Jadi kalau ada alat shock ke atas berarti connecting ke yang Maha Kuasa. Kalau orang Kristen kan ini yang di simbol sarana untuk fokus konsentrasi. Kalau Islami kan kubikel. Kalau Hindu kan kaitannya siwa. Jadi saya beri contoh ya. Menghadap ke timur begini, ambil duduk, berdoa, di depannya ada simbol ini, manifestasi Dewa Siwa. Suatu saat bumi akan hancur, yang menghancurkan adalah siwa. Kalau dalam Islami menjadi Asmaul Husna. Kesimpulannya manusia itu juga menciptakan kreativitas, memelihara dan menghancurkan. Tapi menurut guru sejarah, maaf ya, guru sejarah yang di sini turun disebut destroyer. Orang Hindu tidak mau disebut itu. Keseimbangan. Paham ya Pak? Makanya kotak-kotak ini adalah simbol keseimbangan hidup manusia. Jadi Pak, Ibu, Mbak, silakan merapat sedikit. Merapat ke sini. Saya mau menanyakan satu pertanyaan kecil saja. Bapak Ibu termasuk dari Jakarta ini masih menggunakan budaya ke makam mendoakan saudara yang sudah tidak ada? Masih. Bawa apa? Bunga. Kenapa? Jawabnya saya bantu ya Bu ya. Bunga adalah lambang cinta, fokus, konsentrasi, tidak adanya keabadian, harum. Berarti kalau seseorang ke makam bawa bunga itu sudah dinilai anak yang bakti. Biasanya ada mawar merah, mawar putih. Pasti diikutkan kan Bu ya. Jadi merah itu adalah wanita, putih lelaki. Jadi kita itu asalnya dari bapak dan ibu. Kenapa merah itu perempuan? Kenapa lelaki adalah putih? Itu sudah kodrat alam. Karena lelaki semuanya punya air spesial yang tidak dijual di pabrik. Tahu? Sperm. Jadi Bapak, Ibu, orang yang tahu mengunjungi candi itu bukan ke sana-sana dulu. Mereka datang ke sini dulu. Karena ini cikal bakal nenek moyang kita yang mereka yakini dalam masyarakat lokal namanya Ki Supuh. Ki Supuh. Ki itu lelaki yang ilmunya tinggi, Nyi itu ilmunya tinggi juga tapi untuk perempuan. Kita tarik kesimpulan, ini adalah penggambaran alam kematian. Cerita singkat cukup, penggambaran sejak kita diciptakan oleh Tuhan dari pagar coklat di bawah tadi. Kemudian kita berasal dari rahim mama itu tadi. Setelah keluar 9 bulan 10 hari kita akan menuju ke alam kematian. Kita tidak ngerti kapan. Setelah itu bangkit dari alam kubur, kita akan menuju ke piramid. Kenalkan dulu, tokoh ini namanya Bima. Ya, Bima. Jadi tokoh idola tadi itu ada Bima dan di tengah Ganesha. Yang di ujung itu ada seseorang yang memegang seperti ini, posisi saya. Oke, ya. Jadi tugas beliau adalah untuk membuat api, memompa api. Setelah api terpompa masuk ke dalam lorong ini, langsung naik ke atas. Terus Bima dengan tangan kirinya memegang besi dengan tangan kosongnya, tanpa alat bantu apapun. Tangan kanan pun tanpa palu. Ini sangat tidak mungkin. Kalau bikin peso pasti di sini ada palunya. Kesimpulannya, Bima, tokoh Bima ini bisa membuat keris dengan kekuatan fisiknya karena Bima ini belajar dari gajah atau Ganesha. Gajah atau Ganes atau Gana ini adalah sumber dari segala sumber ilmu ada di situ. Kesimpulannya, kalau kita ingin mendapatkan pengetahuan kehidupan yang baik, ilmu yang tinggi seperti Bima, harus belajar orang yang kamu anggap lebih punya ilmu pengetahuan tinggi.